Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dalam mata pelajaran ekonomi bisnis dengan bersama saya Ibu Roro Novitasari. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, setelah kemarin kita telah mempelajari bab 10, yaitu terkait ketenaga kerjaan, yang mana kemarin kita telah membahas tentang istilah-istilah dalam ketenaga kerjaan, sistem upah, sampai dengan macam-macam tenaga kerja. Nah, untuk hari ini kita akan belajar nih teman-teman terkait pengangguran dan hak serta kewajiban dari tenaga kerja. Oke, mungkin untuk pertama-tama kata pengangguran. Pengangguran ini mungkin tidak asing lagi ya di telinga teman-teman karena sudah menjadi kata-kata yang biasa didengar gitu, apalagi melihat kondisi saat ini dan adanya pandemi COVID ini telah mengakibatkan meningkatnya pengangguran di Indonesia itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan pengangguran itu terjadi karena ketimpangan atau ketidaksesuaian antara daya serap pemberi kerja dan penerima kerja itu sendiri. Oke. Untuk selanjutnya, untuk kali ini kita akan membahas nih tentang pengangguran itu apa dan jenisnya ada apa aja. Kemudian nanti bagaimana cara mengatasinya hingga kita nanti di akhir akan membahas tentang hak dan kewajiban dari tenaga kerja. Untuk yang pertama nih, apakah pengangguran itu? Pengangguran mungkin biasa teman-teman dengar kalau pengangguran itu sebagai orang yang tidak memiliki pekerjaan. Tapi sayangnya untuk pengangguran itu sendiri cakupan arti dari pengangguran itu sendiri itu sangat luas gitu. Apa itu pengangguran? Pengangguran merupakan orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru, itu disebut sebagai pengangguran. Nah, kemudian jenis pengangguran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama menurut faktor penyebab terjadinya, dan yang terakhir itu menurut lama waktu bekerjanya. Kita bahas yang pertama dulu nih, terkait menurut faktor penyebab terjadinya pengangguran. Untuk yang pertama itu ada pengangguran konjunktur atau siklis yang terjadi karena turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Oke, adanya pandemi COVID ini telah mengakibatkan turunnya daya beli dari masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan dengan adanya penurunan daya beli ini akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran atau bisa dikatakan tenaga kerja itu dirumahkan gitu ya oleh perusahaan karena turunnya daya beli masyarakat gitu. Maka dari itu akan menyebabkan pengangguran. Nah, untuk yang kedua itu struktural. Pengangguran ini terjadi karena perubahan struktural atau perubahan komposisi perekonomian. Indonesia sendiri kan dikenal sebagai negara agraris, yang mana mayoritas masyarakat Indonesia itu sebagai petani. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi ini telah menggeser nih dari ekonomi agraris menjadi ekonomi industri gitu ya. Ekonomi industri ini kan ditandai dengan adanya penciptaan teknologi-teknologi yang maju gitu ya. Maka dari itu pergeseran tersebut yang awalnya nih petani membajak dengan tenaganya sendiri, nah sekarang itu petani lebih memilih untuk menggunakan traktor atau alat-alat semacam yang menunjang gitu pertanian mereka gitu. Maka dari itu pengangguran akan menambah gitu, petani-petani itu akan kehilangan pekerjaannya karena sudah digantikan dengan teknologi yang ada. Pengangguran yang ketiga, yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Kesulitan temporer itu apa? Kesulitan temporer itu seperti memerlukan waktu dalam proses seleksi maupun mempertemukan antara pemberi kerja dan pelamar kerja gitu. Sebagai contoh gini, ketika kamu melamar di suatu perusahaan, maka perusahaan itu akan melakukan seleksi kan. Nah, seleksinya itu tuh akan memerlukan waktu yang cukup banyak gitu karena juga banyak pelamar yang melamar di perusahaan itu. Maka terjadi pengangguran friksional. Yang keempat yaitu pengangguran musiman. Terjadi karena pergantian musim. Contohnya ketika di sektor pertanian, setelah habis panen sampai dengan masa tanam, petani kan menunggu gitu ya, menunggu sampai musim tanam itu sendiri. Nah, selama itu petani dikatakan sebagai pengangguran musiman.
Nah, jenis pengangguran yang kedua yaitu menurut lama waktu bekerja, itu ada 3. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka itu orang yang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka dapat diukur dengan jumlah pengangguran terbuka dibagi angkatan kerja dikali 100%. Nah, untuk yang kedua itu pengangguran setengah menganggur. Itu orang yang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan. Setengah menganggur pun dapat dihitung dengan bekerja kurang dari 35 jam per minggu dibagi angkatan yang bekerja dikali 100%. Yang ketiga yaitu pengangguran terselubung. Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena beda dengan passion ataupun kemampuan yang dimiliki. Pengangguran sendiri memberikan dampak nih teman-teman terhadap pembangunan nasional, baik itu ke psikis maupun sampai ke pendapatan negara maupun pemerintah gitu ya. Dampak yang pertama yaitu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita kecil. Nah, semakin tinggi pengangguran, maka upah yang diberikan itu semakin rendah gitu. Dengan demikian, pendapatan nasional yang akan diterima oleh negara pun akan sedikit gitu. Sama halnya dengan nomor 2, penerimaan negara berkurang gitu. Penerimaan negara sendiri kan dapat diperoleh dari pajak gitu. Nah, kalau pengangguran itu tinggi, maka orang yang membayar pajak pun akan semakin sedikit. Maka dari itu penerimaan negara itu berkurang. Nah, yang ketiga, itu beban psikologisnya meningkat. Ternyata bukan hanya kepada negara aja yang berdampak, nah untuk pengangguran sendiri pun berdampak, terutama dalam psikologis. Seperti ini, contohnya ketika kalian menganggur gitu, orang-orang menganggur pasti kan terdapat semacam pertanyaan-pertanyaan dari tetangga ataupun kerabat gitu, seperti, "Kamu kapan kerja?" Gitu. Nah, itu kan menjadi beban psikologis dari pengangguran, ataupun pengangguran tuh biasanya merasa minder gitu ya dengan segala pencapaian orang-orang yang bekerja. Maka dari itu beban psikologis dari pengangguran akan meningkat. Nah, yang terakhir itu beban sosial. Semakin besar jumlah pengangguran, semakin besar pula beban sosial yang harus dikeluarkan gitu. Beban sosial ini contohnya, peningkatan biaya keamanan gitu, karena pengangguran meningkat akan meningkatkan tingkat kriminalitas juga. Nah, bagaimana sih, cara mengatasi pengangguran gitu? Pengangguran sendiri sebenarnya, eee, menjadi suatu komponen gitu ya, yang pasti ada di setiap negara. Di negara maju pun sebenarnya ada pengangguran, tapi sudah tertutup dengan, orang-orang yang bekerja gitu, karena persentasenya lebih kecil daripada orang yang bekerja. Maka dari itu kita, eee, memiliki beberapa cara untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama itu pengangguran siklis. Pengangguran siklis itu kan terjadi karena penurunan daya beli gitu ya, penurunan daya beli masyarakat. Gimana caranya untuk mengatasi? Ya dengan ditingkatkan daya beli masyarakat. Dengan ditingkatnya daya beli tersebut, maka perusahaan kan akan berbondong-bondong gitu ya untuk melakukan produksi sehingga penyerapan lapangan pekerjaan akan semakin bertambah. Nah, yang kedua itu untuk mengatasi pengangguran struktural. Pengangguran struktural kan terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian, maka diperlukan pengadaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja. Yang ketiga yaitu pengangguran friksional, yaitu dengan cara mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran kerja. Dan yang terakhir yaitu pengangguran musiman, pemberian informasi yang jelas tentang lowongan pekerjaan. Oke, tadi kita sudah membahas terkait pengangguran. Nah, sekarang nih kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dari tenaga kerja. Yang pertama itu hak tenaga kerja dulu gitu. Sama halnya dengan kita sebagai manusia pasti kan memiliki hak asasi manusia gitu ya, yang sudah, dijamin oleh pemerintah. Tenaga kerja sendiri memiliki hak nih yang harus dijamin juga oleh perusahaan. Apa aja sih haknya? Yang pertama yaitu peningkatan atau mengembangkan kompetensi kerja. Dengan apa? Dengan melakukan pelatihan maupun pendidikan gitu yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, penempatan tenaga kerja yang layak.
Yang layak di sini maksudnya baik secara tempat maupun lingkungan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu perlindungan tenaga kerja. Yang keempat, perlindungan bagi penyandang cacat sesuai dengan perundang-undangan. Yang kelima, mendapat istirahat, cuti, maupun libur pada hari libur resmi sesuai dengan perusahaan. Yang selanjutnya, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian mendapat upah penuh saat menggunakan waktu istirahat maupun cuti. Dan yang terakhir, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagaimana manusia. Nah, itu untuk hak dan tenaga kerja. Untuk mendapatkan hak tersebut, tenaga kerja juga wajib untuk melakukan kewajibannya sebagai tenaga kerja. Yang pertama apa? Wajib mematuhi perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan tenaga kerja. Setiap habis perekrutan tenaga kerja pasti kan ada tanda tangan kontrak gitu. Nah, tanda tangan kontrak itu biasanya tuh berisi hak-hak tenaga kerja maupun ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati oleh perusahaan maupun tenaga kerja. Nah, itu tuh harus dipatuhi oleh tenaga kerja. Yang kedua, yaitu wajib memberikan keterangan yang sebenarnya guna menyelesaikan perselisihan. Oke, segitu dulu untuk materi hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom yang sudah disediakan gitu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.